Salam sejahtera bagi kita semua dan umat sedharma. Terima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, welas asih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari kedua Maha Guru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan ini, Hosea mendapatkan kesempatan belajar dan mengikat jodoh yang baik bersama umat sedharma semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas Lunyi Wei Zhen Bian Di Di 15章 Lunyi Bab 2 tentang pembelajaran nomor 15. Isi dari bab 2 nomor 15 adalah 者耶，谢而不舍则亡，舍而不懈则殆. Arti dari bab ini adalah Nabi Konfusius bersabda, belajar tanpa berpikir menjadi tidak berguna atau sia-sia. Berpikir tanpa belajar menyebabkan kegagalan dan berbahaya. Penjelasan dari bab ini adalah sabda dari Nabi Konfusius dalam bab ini sangat jelas. Belajar tidak terlepas dari berpikir, dan berpikir tidak dapat dipisahkan dari belajar. Keduanya saling melengkapi dan sangat diperlukan. Ini adalah metode pembelajaran yang paling dasar. Dengan latar belakang dari Nabi Konfusius sebagai seorang guru, dan dengan murid dari berbagai kalangan, maka Nabi Konfusius sangat memahami pentingnya untuk belajar, tapi juga menekankan pentingnya untuk berpikir dengan hati-hati. Karena keduanya saling melengkapi dan sangat sama penting. Belajar tanpa berpikir akan sia-sia dan tidak mendapatkan keuntungan. Seperti membaca buku tanpa berpikir, maka tidak dapat menggunakan isi pengetahuan dan tidak mengetahui arti yang terkandung dalam buku tersebut secara benar. Akan menyebabkan kehilangan kesempatan untuk maju dan hanya melewati waktu tanpa mendapatkan apa-apa. Ada kesempatan belajar wejangan dari para orang suci dan bijak, maka harus pandai berpikir untuk memahami pesan yang disampaikan. Jika tidak berpikir pintar, akan bingung dan kehilangan keberuntungan memahami ajaran tersebut dan tidak bisa mengikuti jejak orang bijak. Zaman sekarang adalah zaman digital informasi. Jadi, informasi sangat cepat. Dahulu, ada kejadian apa, kita bisa mendapatkan beritanya setelah keesokan harinya dengan menonton TV atau membaca koran. Sekarang beda, mendapatkan informasi sangat cepat sekali. Bahkan lagi kejadian bisa disiarkan secara langsung. Dengan informasi yang cepat, maka diperlukan kesadaran dan berpikir pintar. Apa informasi yang didapatkan itu benar atau tidak? Jangan ikut menyebarkan informasi yang salah. Akibatnya akan terjerat dalam masalah hukum. Kata orang bijak, makin aku banyak membaca, makin aku banyak berpikir. Makin aku banyak belajar, makin aku sadar bahwa banyak yang belum aku ketahui. Berpikir tanpa belajar akan menyebabkan kegagalan, kelelahan mental dan merugikan diri sendiri. Seperti berpikir dan terus berpikir, tetapi tidak mencari kebenarannya, tidak mempelajarinya secara benar dan tidak menemukan jawabannya, maka akhirnya membuat kesimpulan sendiri, sehingga menjadi tersesat dan kehilangan akal sehat. Melihat orang sukses selalu berpikir bagaimana bisa seperti orang tersebut. Walaupun sudah mengikuti cara menuju sukses yang disampaikan, tetapi masih tidak sukses juga, maka harus berpikir dan belajar. Orang bisa sukses bukan hanya karena kehidupan ini ia bekerja keras, tetapi ada banyak sebab lain yang bikin ia sukses. Seperti kehidupan sekarang, ia banyak berbuat kebaikan,
seperti berbakti dan menghormati orang tua, banyak membantu orang, berdana, dan membangun rumah ibadah. Menjalankan usahanya secara benar dan kemungkinan pahalanya berbuah pada kehidupan saat ini juga. Tetapi, ada juga faktor lain yaitu karma perbuatan kehidupan yang lampau. Ini adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sekarang ini. Walaupun menurut sebagian orang, faktor ini tidak ada kaitannya dan tidak masuk logika. Karena tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Hosea menggunakan sebuah cerita. Ada suatu acara diskusi dan narasumber pun diundang. Pertama adalah narasumbernya astronomi, orang yang pekerjaannya mengamati kehidupan bumi dan luar angkasa. Kedua, dokter bedah. Ketiga adalah peneliti. Dan astronomi berkata, ia telah menjadi astronom selama 40 tahun. Dan saya juga menggunakan peralatan yang canggih, bisa melihat alam semesta ini. Tetapi, selama saya meneliti, belum pernah melihat yang namanya Tuhan, dewa-dewi, roh, ataupun hantu. Dan menurut saya, itu tidak ada. Terus, dokter berkata, ia juga 30 tahun menjadi dokter bedah dan semua bagian tubuh manusia pernah saya bedah. Tetapi, saya belum pernah menemukan yang namanya roh di dalam tubuh manusia. Jadi, menurut saya, roh atau hantu itu tidak ada. Dan yang ketiga, peneliti berkata, ia juga menjadi peneliti selama 30 tahun lebih. Dan selama ini saya meneliti kehidupan ini tidak pernah ketemu yang namanya surga dan neraka. Seperti yang dituliskan dalam buku-buku. Jadi, menurut saya, itu tidak ada. Kesimpulan kami bertiga adalah, hal-hal tersebut itu tidak ada. Ada seorang wanita sebagai tamu undangan. Ia kemudian keberatan atas penjelasan dari ketiga narasumber tersebut dan kemudian ia bertanya. Pertama kepada astronom, apakah angin itu ada? Astronom berkata, tentu angin itu ada. Wanita berkata, tunjukkan angin tersebut dan bagaimana bentuknya. Astronot tersebut pun bingung bagaimana cara menunjukkan bentuk angin tersebut. Wanita itu berkata, walaupun kita bisa melihat luar angkasa dengan peralatan yang canggih, tetapi kamu tidak bisa menunjukkan angin yang ada di sekeliling kita. Itu berarti yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada, tetapi bisa dirasakan. Seperti Tuhan atau roh, walaupun tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan. Kepada dokter bedah, wanita tersebut pun bertanya, apakah istri Anda mencintai Anda? Dokter menjawab, tentu istri saya sangat mencintai saya dan sudah menemani saya selama 40 tahun lebih. Dan wanita tersebut berkata, tolong kamu bedah hati istri Anda dan keluarkan rasa cinta yang kepada diri Anda dan tunjukkan rasa cinta itu kepada kami. Tentu, cinta tidak dapat diperlihatkan, tapi bisa ditunjukkan dengan perhatian. Begitu juga dengan roh, tidak terlihat, tapi bisa terlihat bahwa manusia bisa bergerak, berarti ada roh di dalamnya. Ketiga, kepada peneliti. Apakah Anda pernah membaca kitab suci? Peneliti pun menjawab, tentu pernah. Bagaimana wanita tersebut bertanya, bagaimana rasanya memenangkan lotre? Hati pasti sangat senang dan bahagia sekali. Seperti itulah berada di surga. Hati tenang dan bahagia. Dan bagaimana rasanya kalau kalah judi dan ditagih utangnya? Hati rasanya sangat menderita. Dan
rasanya ingin segera mengakhiri hidup ini, dan itulah rasanya seperti di neraka. Hal yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Yang penting, hati bisa merasakannya. Kalau kita belajar kitab suci, wejangan dari para suci, orang suci dan bijaksana, dan berpikir dengan bijak, maka akan mendapatkan jawabannya. Orang yang berpikir tanpa belajar seperti membangun menara di atas pasir tanpa memperoleh apa-apa. Pesan orang bijak, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Dengan menggabungkan pembelajaran dan pemikiran, dapat mempelajari pengetahuan secara praktis dan berguna, maka hasilnya akan maksimal. Dalam ajaran Nabi Konfusius, segala sesuatu di dunia ini memiliki kebenarannya. Dan selama kita menjalani dengan sepenuh hati, maka bisa mendapatkan sesuatu. Tetapi sebelum menjalaninya, pertama-tama harus memprioritas apa yang menjadi kebutuhan terlebih dahulu dan mulai belajar darinya. Melalui latihan yang tekun dan kemudian belajar sesuatu darinya. Itulah yang disebut belajar. Setelah mempelajari dasar-dasarnya dan benar-benar memahami seluk-beluknya, melalui perenungan dan penelitian berulang-ulang, itu dinamakan berpikir. Belajar dan berpikir sangat diperlukan. Jika belajar hanya menyimpan dalam kepala tanpa berpikir, maka tidak akan pernah memahami kebenaran. Gagal memahami kebenarannya dan akhirnya akan bingung. Namun, jika tidak belajar keras setiap hari dan hanya memikirkannya, akan berakhir dengan kelelahan dan kecemasan sepanjang hari. Bahwa ketika belajar harus gunakan pada pemikiran agar dapat memahami secara menyeluruh ilmu yang dipelajari. Harus memiliki pengetahuan tertentu sebagai landasan sebelum berpikir, agar mengetahui nilai yang terkandung. Bila salah satu dari hal tersebut diabaikan, akan sulit untuk memperoleh pengetahuan yang sebenarnya. Sebagai penutup, saya menggunakan sabda dari Sang Buddha. Sang Buddha bersabda, kehidupan itu tidak pasti, namun kematian itu pasti. Sabda Sang Buddha ini bisa jadi renungan buat kita semua. Kehidupan itu tidak pasti, kematian itu pasti. Tetapi sebagian besar orang untuk bertahan hidup dengan belajar dan berusaha sekuat tenaga agar tetap bisa bertahan hidup dan melakukan berbagai cara. Tetapi tidak belajar bagaimana menghadapi kematian dan mempersiapkan diri untuk menuju kematian, dan hanya tahu kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Oleh sebab itu, kita harus belajar dan berpikir dengan tenang dan bijak. Belajar dari pengalaman para Buddha, Nabi, orang suci, dan bijak. Ikuti jejak mereka, agar menghadapi kematian yang pasti ini bukanlah hal yang menyeramkan. Sekali kehidupan dimulai, akan terus berlangsung seperti peluru meluncur menuju sasaran, yaitu kematian. Demikian pembahasan Lun Yi, Wei Zhen Bian, bab ke-15. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf dari para umat semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan bimbingan dari para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan bisa terhindar dari bencana dan mara bahaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini.